إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan kenikmatan yang tidak terhingga Allah curahkan kepada kita. Dari hari ke hari Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, maka senantiasalah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada sosok yang mulia, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kita berupaya untuk merealisasikannya di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Apakah ketika kita berada di rumah kita, apakah ketika kita berada di sekolah, ataupun ketika kita berada di tempat pekerjaan kita dan dimanapun kita berada, maka hakikat ketakwaan adalah hal yang perlu untuk kita amalkan dan terus kita tingkatkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka tentunya kita meyakini di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Keyakinan itu wajib ada di dalam diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang mulia, dan kewajiban kita adalah beriman atas semua nama-nama tersebut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Allah telah mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk tinggal di permukaan bumi ini jauh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan menghamparkan apa yang ada di permukaan bumi, itu semuanya adalah untuk kesenangan manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung, Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan air di atas permukaan bumi. Itu semuanya adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya adalah untuk kesenangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun tentunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan berbagai macam hal ada di permukaan bumi ini, dan itu semuanya untuk kesenangan manusia, untuk kebahagiaan manusia, tidak hanya sebatas itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menginginkan manusia bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Apa yang ada di permukaan bumi ini Allah ciptakan untuk kesenangan dan kebahagiaan manusia. Tidak hanya sebatas itu, namun bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menginginkan agar manusia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada penduduk bumi ini agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Mereka semua ini adalah menjadi sosok yang memberikan panduan kepada manusia di permukaan bumi ini untuk mengetahui ajaran Allah, untuk mengajarkan tentang kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan para rasul-rasul Allah ketika diutus ke muka bumi ini, mereka membawa syariat Allah. Dan syariat Allah itu adalah sumber kebahagiaan seorang manusia hidup di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi umat manusia adalah al-Islam. Seorang manusia menginginkan dirinya menjadi seorang muslim sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia harus melaksanakan berbagai macam hal sebagai konsekuensi dirinya menjadi seorang muslim, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia menginginkan kebahagiaan di dunia maupun kelak nanti di akhirat, maka lakukanlah, amalkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Islam sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ditanya terkait dengan al-Islam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma huwal Islam?" Islam itu apa? Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila."
pertanyaan laki-laki tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Islam. Seorang manusia dinyatakan dirinya adalah sebagai seorang muslim adalah ketika ia mampu mengamalkan 5 hal yang menjadi rukun Islam yang disyariatkan di dalam ajaran agama ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah seorang manusia dikatakan menjadi seorang muslim adalah ketika bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pintu gerbang seorang manusia masuk ke dalam agama Islam adalah bersyahadat. Dan tentunya ketika seseorang itu telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas shalah, dan menegakkan ibadah salat. Dan ini adalah hal yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dilanjutkan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji ketika memiliki kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sesuai dengan hadis yang tadi sudah disebutkan, bagaimana seorang manusia ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, hal yang pertama yang patut wajib untuk dilakukan oleh seseorang adalah bagaimana ia menegakkan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ketika Allah memberikan syariat kepada kita, ada hikmah yang begitu besar Allah inginkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat agar seorang muslim melaksanakan ibadah salat, maka di dalam salat tersebut berbagai macam keutamaan, berbagai macam kebaikan ada di dalam ibadah tersebut. Apalagi ibadah tersebut adalah ibadah yang pertama kali setelah 2 kalimat syahadat diucapkan oleh seorang manusia untuk menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sumber kebahagiaan seorang manusia di dunia maupun kelak nanti di akhirat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah menegakkan ibadah salat. Bahkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang manusia, kesulitan yang dihadapi oleh seorang manusia, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan kemudahan. Salah satunya adalah ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah salat ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan meminta pertolonganlah dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan juga ibadah salat. Namun ternyata dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tersebut itu akan begitu beratnya untuk ditunaikan, diamalkan oleh seseorang, karena sesungguhnya yang mampu melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang mampu untuk khusyuk di dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaupun kita mendapati permasalahan di dalam hidup kita, maka carilah solusi, dan solusi tersebut Allah telah berikan. Salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menunaikan ibadah salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ibadah salat ini adalah ibadah yang begitu spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak?
Ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat adalah ibadah yang perintahnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibadah yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril. Namun untuk ibadah salat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah untuk mendapatkan perintah berupa ibadah salat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan salah satu masalah yang dihadapi oleh seorang manusia di dunia ini adalah ketika seorang manusia bergelimang dengan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi bagi seseorang yang ingin menggugurkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi bagi orang-orang yang menginginkan permasalahan itu begitu ringan, yaitu adalah dengan ibadah salat. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun lima bainahuma. Di antara waktu-waktu salat yang 5 waktu, antara salat subuh kepada salat zuhur kepada salat asar kepada salat maghrib kepada salat isya kepada salat subuh, di antara kedua waktu salat tersebut, ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan gugurkan dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang hamba. Katakanlah seorang manusia melaksanakan sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur kekhilafannya ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ia menunaikan ibadah sholat asar. Maka karena ia menunaikan ibadah salat asar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya tersebut. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba antara salat yang ia tunaikan, salat zuhur ataupun salat asar selanjutnya ia tunaikan, maka dosa tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu keutamaan ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali kelak nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal perbuatan, ibadah perbuatan yang kelak nanti di akhirat pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-salah, ibadah salat. Kalau ternyata ibadah salat ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salatnya itu adalah baik, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia termasuk orang yang beruntung. Namun sebaliknya, ketika ibadah salat itu dihisab pertama kali dan ternyata bermasalah, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dan mengakui diri kita adalah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah ibadah salat ini. Hari ini adalah momentum kita untuk memperbaiki diri kita dalam ibadah salat ini ke depannya. Kalaupun di hari ini kita telah mengikuti satu pelatihan yang begitu penting dalam memperbaiki salat kita, maka kesempatan inilah kita amalkan itu sehingga salat kita menjadi salat yang baik. Kita termasuk orang-orang yang khusyuk dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan berbagai macam keutamaan, kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat ini dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini khatib ingin menyampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ibadah salat yang dilakukan oleh seseorang. Apakah ia menjaga ibadah tersebut atau melalaikan ibadah tersebut? Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga salatnya,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya berupa cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya pertolongan dan kebahagiaan pada hari kiamat kelak. Namun barang siapa yang melalaikan ibadah salat, yang tidak menjaga ibadah salatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, ia tidak akan mendapatkan pertolongan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak nanti di akhirat, mereka akan Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan di hari kiamat kelak bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan bersama dengan Ubay ibni Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa mereka? Qarun adalah seseorang yang disibukkan dirinya dengan harta sehingga ia melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun adalah sosok yang menyibukkan dirinya dengan kekuasaan sehingga ia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Haman, sosok yang selalu menjilat penguasa, maka mereka adalah disibukkan dengan hal seperti itu. Dan juga Ubay ibn Khalaf adalah disibukkan dengan perniagaan sehingga mereka lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah salat. Maka tentunya di kesempatan ini pula menjadi kesempatan kita untuk introspeksi diri kita. Apakah kita menginginkan kelak nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama dengan Qarun? Apakah kelak nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun? Apakah kelak nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama dengan Haman? Atau dikumpulkan kelak nanti bersama dengan Ubay bin Khalaf? Atau bahkan kita akan dikumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah SAW karena kita menjaga ibadah salat yang kita lakukan. Kesempatan inilah menjadi kesempatan terbaik diri kita untuk introspeksi. Apakah ibadah salat yang kita lakukan sudah baik? Apakah kita termasuk orang-orang yang telah menjaga salat kita? Apakah kita sosok manusia hamba Allah yang sudah berupaya untuk memperbaiki salat yang kita lakukan? Mudah-mudahan ketika kita mampu menjaga ibadah salat, kita berupaya untuk memperbaiki salat kita dengan kekhusyuan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah ta'ala keburukan-keburukan akan terhindar dari dalam diri kita. Permasalahan-permasalahan akan mampu kita hindarkan. Kalaupun ada musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi bagi semua permasalahan yang kita hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.